hati bagi kebenaran firman pagi ini. Relakan hati kita untuk diisi, ditegur, dibentuk, dibaharui oleh kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan mengagungkan Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Oh Tuhan, kuduskan, layakkan, sucikanlah hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan firman Allah yang kudus. Sebab siapakah hamba-Mu yang najis bibir ini? Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pengurapan dari sorga oleh darah Yesus menyucikan kami sekalian, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oleh anugerah Tuhan kita sedang mencanangkan rencana yang sangat mulia, yaitu membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, membangun gereja Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita bersama-sama memiliki pemahaman yang benar akan rencana ini, sehingga saudara pun akan tahu kenapa saudara terlibat di dalamnya. Dan saudara pun akan mengerti untuk apa saudara dan saya harus merencanakan itu. Juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya saudara juga memiliki beban yang sama, kerinduan yang sama untuk rencana yang mulia ini. Itu sebabnya pada hari ini saudara-saudara, firman Tuhan saya beri judul tekad untuk membangun bait Allah. 1 Tawarik pasal 28 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Ini adalah seruan daripada Raja Daud kepada bangsa Israel, di mana dia hendak mendirikan rumah bagi Tuhan. Ada kerinduan yang mendalam di hatinya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah.
Saudara-saudara, kerinduan Daud tidak berhenti. Ada niat yang baik di dalam hatinya. Sekalipun Tuhan berkata bukan kamu. Tetapi itu tidak berarti bahwa Daud tidak akan membangun atau berhenti untuk membangunnya. Mari kita lanjutkan pembacaan firman dari 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah dan masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Ayat yang ketiga. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, dan Raja Daud sangat bersukacita. Haleluya.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, membangun bait Allah atau membangun gereja adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, yang sangat berbeda dengan usaha membangun rumah atau membangun sesuatu yang lain yang ada di atas bumi ini. Itu sebabnya saudara-saudara, perlu untuk kita renungkan pada saat ini. Sampai hari ini, apakah saudara sudah pernah terlibat dalam pembangunan bait Allah atau pembangunan gereja sampai hari ini? Kalau saudara berkata, saya sudah beberapa kali Pak, puji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, barangkali ada di antara kita sampai usia kekristenan kita belum pernah. Kenapa belum pernah? Karena saudara masuk di sebuah gereja di mana gereja itu sudah terbangun dengan rapi dan saudara ada di situ. Tetapi saudara-saudara, tidak kebetulan saudara masuk di gereja ini. Walaupun mungkin pada awalnya saudara berkata, oh puji Tuhan, di gereja inilah kita masuk karena gereja sudah ada. Sudah lengkap semua fasilitas di dalamnya. Namun saudara-saudara, benar gereja ini sudah ada yang dibangun tahun 2000 yang lalu. Benar, fasilitas di dalamnya sudah lebih daripada cukup. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memandang jauh ke depan. 5 tahun, 10, 15, 20 tahun ke depan. Mulai dari sekarang kita harus memikirkan nasib generasi muda. Nasib anak cucu kita kelak. Supaya mereka tetap mencintai Tuhan. Itu sebabnya kita harus membangun gereja yang lebih daripada yang sekarang. Oleh sebab itu pastikan dirimu sebelum engkau mati. Waduh, kok begitu ya kalimatnya? Sebelum engkau tinggalkan dunia ini, engkau berbuat sesuatu untuk membangun bait Allah. Haleluya. Pekerjaan ini mulia saudara, karena pembangunan bait Allah itu merupakan proyek Allah sendiri. Maka hari ini kita belajar beberapa kebenaran, prinsip kebenaran yang harus dipahami oleh setiap kita dalam membangun bait Allah atau membangun gereja Tuhan. Kebenaran yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca hari ini, supaya saudara terbeban atau supaya pemberianmu tidak sia-sia, supaya hatimu bersukacita dalam melaksanakannya. Maka yang pertama menghibur kita pagi ini, Allah memakai orang kecil untuk melakukan pekerjaan yang besar. Haleluya. Allah memakai orang sederhana untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi Tuhan. Di ayat yang pertama tadi kita menemukan firman berkata,
Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah. Ini kata Daud. Lalu Salomo di kala itu menurut pengakuan daripada Daud masih muda. Haleluya. Lalu yang kedua, kurang berpengalaman. Tapi bagian terakhir saudara perhatikan di sana ada kalimat yang berbunyi, sedang pekerjaan ini besar. Akan dibangun oleh seorang yang muda, yang kurang berpengalaman atau berpengetahuan tentu saja. Sementara proyek yang akan dikerjakan menurut Alkitab adalah pekerjaan yang besar. Itu sebabnya berulang kali saya dengungkan dari mimbar ini. Saya tidak stres. Saya tidak mau pusing. Tapi saya melatih diri untuk bersuka cita. Sebab saya tidak akan melihat pada diri saya. Saya tidak akan melihat pada diri kita. Tapi mari kita lihat kepada Tuhan Allah. Yang olehnya rumah itu didirikan, dibangun adalah untuk Dia. Maka saya percaya kalau kita melibatkan Tuhan dalam rencana ini, percayalah pekerjaan ini akan selesai tepat pada waktunya. Haleluya. Pemazmur berkata dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara-saudara, kalau saya kaitkan dengan rencana ini dan saya baca beberapa kebenaran dalam Alkitab berbicara mengenai pembangunan bait Allah. Yang namanya hambatan pasti ada. Yang namanya sekelompok orang yang tidak setuju, bahkan yang akan melemahkan itu pasti ada. Baca sungguh-sungguh kitab Hagai. Baca sungguh-sungguh kitab Nehemia. Tapi prinsipnya berkata, Allah semesta alam, Dialah yang membuat kami berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kebenaran pertama. Jadi jangan saudara berkata, kenapalah harus di masa yang sulit, masa yang sukar ini. Rencana ini harus disuarakan. Kita akan berbuah di masa kekeringan. Kita akan berkarya di masa yang sukar. Oleh karena kita percaya Allah Immanuel bersama dengan kita. Amin. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, tekad kita untuk membangun bait Allah. Yang kedua, perhatikan sungguh-sungguh. Membangun bait Allah harus didasarkan, dengar firman ini baik, supaya saudara tidak salah tangkap. Harus didasarkan pada motivasi atau tujuan yang benar. Beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan, rencana kita membangun sebuah rumah bagi Tuhan bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk mencari nama atau popularitas. Sebab kita tidak perlu untuk itu. Tetapi yang ada di benak saya sebagai hamba Allah,
kita akan menuai jiwa lebih besar, lebih banyak bagi Tuhan. Sesuai dengan takaran yang kita siapkan. Siapkan cangkir, maka secangkirlah kita mendapatkan air. Kita bawa ember ke sumber air, maka satu ember itulah yang akan kita dapat. Kita bawa tong besar, maka sebanyak tong besar itulah kita akan mendapatkannya. Itu sebabnya hari ini saya mengajak saudara untuk melihat jauh ke depan, bukan hanya sekarang. Motivasi kita harus lurus. Motivasi kita harus benar. Di ayat yang pertama bagian B tadi firman berkata apa? Sebab bukanlah untuk manusia bait itu. Haleluya. Melainkan untuk Tuhan Allah. Amin, saudara. Kita mendirikan, merencanakan, membangun gereja bukan untuk mencari nama, bukan untuk manusia. Sebab kalau ada jiwa datang pada Tuhan, itu punya Tuhan. Itu untuk Tuhan. Saya selalu teringat kepada sebuah lagu yang sering kami nyanyikan dulu. Ketika berada di seminari, di asrama sekolah Alkitab. Sebelum diberangkatkan pergi pelayanan di minggu akhir atau hari Jumat. Lagu itu berbunyi, jiwaku bawa sebagai persembahan untuk Bapa di surga. Mau berapa banyak jiwa yang akan kita bawa pada Tuhan? Jangan saudara berkata cukup satu. Sebab kalau Tuhan kelak bertanya, adakah jiwa yang kau bawa kepadaku? Maka kita berkata, ada. Satu orang. Jangan puas dengan satu. Kalau bisa dua, kalau bisa 3, 5, 10, 20, 100, 1000. Sebanyak-banyaknya. Kenapa kita tidak mau sampai ke sana? Jadi dengar. Cuci otak kita, pikiran kita. Jangan dipengaruhi oleh yang lain. Motivasi kita, tujuan kita hanya satu. Tuhan dipermuliakan oleh karena kehadiran jiwa-jiwa dibawa kepada Dia. Dan saya percaya pembangunan bait Allah ini tidak akan berhenti kalau kita lakukan dengan motivasi yang benar dan motivasi yang jelas. Percayalah Bapak Ibu. Percaya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak mau kerja sendiri supaya orang tidak curiga dengan saya. Saya sudah memilih panitia inti yang nanti akan dikembangkan dengan memasukkan beberapa orang lain. Kenapa? Kita harus profesional dan transparan. Tidak perlu saya dicurigai dan tidak akan ada celah untuk mencurigai. Sebab apa yang hendak kita rencanakan jauh sebelum bergerak, orang-orangnya sudah ditetapkan. Motivasi harus benar. Tujuan kita harus jelas. Yang ketiga saudara, tekad untuk membangun bait Allah. Yang ketiga, membangun bait Allah harus didasarkan pada kecintaan kepada Allah. Bukan karena kecintaan pada saya, tidak perlu. Aku mendukung, aku memberi, aku berkorban karena aku mencintai Tuhan. Amin. Harus Tuhan. Di ayat yang ketiga firman Allah berkata,
Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Haleluya. Perhatikan baik saudara. Supaya saudara tidak stres. Karena cintaku kepada rumah Allahku. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Seseorang yang mencintai seseorang, dia akan rela berkorban. Betul apa betul? Seorang pemuda yang sedang mabuk cinta, apapun akan direlakannya, apapun akan dikorbankannya. Bapak ibu yang sudah menikah kan mengalami itu dulu. Betul kan Pak? Ya hanya satu yang mengaku. Iya benar. Itu jujur. Kalau saudara balik dengan saya bagaimana? Dengan Pak Pendeta. Jawaban saya betul. Kenapa sampai ada syair lagu berkata, lautan kan ku seberangi. Gunung akan kudaki. Gelap gulita akan ku terobos. Hujan lebat sekalipun akan kuusahakan datang. Yang penting aku berjumpa dengan dia, kekasih hatiku. Benar kan Pak? Tanpa saudara juga bilang benar, memang begitulah kebenarannya. Jadi kalau saudara bilang aku cinta padamu Tuhan, buktinya apa? Tadi kan nyanyi lagu itu. Aku cinta padamu Tuhan. Seorang pemuda berkata kepada pasangannya, aku cinta padamu. Si wanita tanya, buktinya apa? Seorang suami berkata pada istrinya, aku cinta padamu mama, mami, mimi, inong. Tapi uang belanja tidak pernah dikasih. Maka istri akan berkata, aku tidak butuh kata-katamu. Aku butuh tindakan. Tidak perlu engkau bilang aku cinta padamu setiap hari. Tapi engkau penuhi apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga. Itu sudah lebih daripada cinta. Saudara cinta pada Tuhan? Haleluya. Sebagai wujud cinta kita pada Tuhan, Daud berkata, dengan ini aku memberi kepada rumah Allahku dari emas. Relakah engkau memberikan emas yang ada di jarimu? Yang ada di pergelangan tanganmu yaitu gelang, atau yang ada di lehermu itu yaitu kalung, atau yang ada di telingamu yaitu anting, atau yang ada di bibir. Ada di bibir ya, ada juga tusuk. Atau yang ada di gigi. Gigi. Ada orang giginya emas. Kalau nanti panitia menerima gigi emas, jangan bilang bau itu. Jangan. Jangan lihat baunya. Tapi lihatlah harga. Kualitas daripada emas itu. Sehingga dia berkata, aku tidak perlu senyum nyengir-nyengir ke sana kemari. Biar aku ompong tidak apa-apa. Tapi rumah Allahku terselesaikan. Begitu Pak. Iya gak apa-apa, tepuk tangan lah. Saudara-saudara, kecintaan kita pada pembangunan rumah Tuhan akan mendorong kita untuk melakukan dan memberi apa yang ada pada kita. Yang keempat, membangun bait Allah harus didukung dengan kesiapan untuk berkorban.
Saya berharap tidak akan ada jemaat yang pindah. Semenjak rencana membangun gereja didengungkan. Karena pengalaman di zaman dahulu di tahun 2000, ketika kita membangun gereja ini ada jemaat pindah. Dan setelah selesai kembali dia. Jawabannya di sana tidak kutemukan Tuhan. Tapi di sini ada Tuhan. Benarkah demikian? Atau untuk menghindar? Kalau engkau menghindar karena itu, siap-siap Tuhan akan berhadapan denganmu di persimpangan di mana engkau jumpa dengan dia. Saya bukan nakut-nakuti. Sebab kita harus rela untuk berkorban sebagai bentuk kecintaan kita pada Tuhan. Ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sekali lagi, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Memberi persembahan sukarela kepada Tuhan. Jadi saudara harus memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Tak boleh terpaksa. Jangan engkau beri sesuatu kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. Harus dengan sukarela. Saudaraku yang terkasih, berkorban untuk pembangunan bait Allah harus dengan rela, dengan tulus, tak boleh dengan terpaksa, Pak, Ibu. Sebab kita tidak pernah meminta daripada ibu bapa sesuatu yang tidak ada padamu. Apa yang ada padamu, itulah yang saudara harus beri. Kalau tidak ada, tidak usah beri. Tapi masih ada tindakan lain. Minimal engkau berdoa. Haleluya. Dan buatlah kita semua dalam rencana pembangunan ini tidak ada yang bersungut. Tetapi kita mengalami sukacita besar. Jangan bilang aku sudah tua. Sebentar lagi Tuhan akan memanggil saya pulang. Tetapi dengar apa yang saya katakan tadi. Anak cucu kita. Di zaman teknologi canggih ini. Kita harus antisipasi. Jangan-jangan ke depan anak-anak tidak mau lagi mencari Tuhan. Orang tidak lagi mau datang ke gereja. Tetapi kita harus melihat, memandang jauh ke depan. Oleh sebab itu saudara-saudara, siapkan dirimu untuk berkorban dengan apa yang ada padamu. Tidak boleh dengan paksa, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh sebab itu saudara-saudara, tekad kita untuk membangun bait Allah. Yang pertama, kita harus sadar. Walaupun kita orang sederhana, orang kecil. Tapi percaya kebenaran bahwa Allah akan memakai orang kecil untuk melakukan pekerjaan besar. Yang kedua, bangunlah bait Allah. Dan harus didasarkan, didorong oleh motivasi yang benar. Dan yang ketiga, membangun bait Allah harus didasarkan pada kecintaan kita pada Tuhan Allah. Dan yang terakhir saudaraku sekalian,
Kalau kita sedang merencanakan pembangunan bait Allah, marilah kita semua memiliki kesiapan untuk berkorban dengan apa yang ada pada kita. Maka akhir atau hasil akhirnya, sebagaimana firman tadi dikatakan di ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah membekali kami pada pagi ini. Ketika kami sedang merencanakan membangun bait Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi fondasi dasar kami untuk melakukannya. Kami sadar memang kemampuan kami tidak seberapa, tapi kami mau mengundang dan memohon Tuhan sepenuhnya yang bekerja. Kalau ada motivasi kami yang tidak benar, Tuhan ubah. Sampai setiap kami memiliki motivasi yang benar dalam membangun, bahkan dalam memberi apa yang ada pada kami. Karena kami mencintai Tuhan. Dan kami akan rela memberi, berkorban dengan apa yang ada pada kami dengan sukacita. Kami serahkan rencana ini kepada Tuhan karena ini adalah milik-Mu. Kami percaya firman-Mu yang berkata, serahkanlah seluruh rencanamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dan akan melakukan bagi kami. Kami percaya kebenaran itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.